Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Dr. Syarifuddin MPD dan Bapak Dr. Dedi Irwanto SSMA sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya Nadia Dewi Apsari dan juga rekan saya Nova Kurniasari dari kelas Palembang dalam menuntaskan salah satu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini kami akan mengangkat tema dengan judul Sejarah Masjid Al-Mahmudiyah Suro di Palembang, yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kepada rekan saya, kepada Saudari Nova. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Mengapa judul ini perlu diangkat? Dikarenakan Masjid Al-Mahmudiyah Suro ini menjadi masjid tertua di kota Palembang, serta memiliki terkesan unik yang mana terletak di Jalan Kironggo Wirosentiko, Kelurahan 30 Ilir, kurang lebih 1 kilometer dari kota Palembang, dengan letaknya yang strategis di persimpangan jalan, sehingga masjid ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya, serta bentuk bangunan yang tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Perlu diketahui bahwa Suro itulah nama yang diberikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Dalamat bin Syarifuddin bersama sahabatnya Kiai Ki Agus Haji Mahmud Usman. Masjid ini didirikan pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1891 Masehi. Masjid ini didirikan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1920, masjid ini mulai dibongkar untuk diperbaiki. Satu hal yang dipertahankan adalah tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu, bulat, tinggi, dan lebar. Di dalam artikel kami akan lebih merinci mengenai sejarah yang ada di Masjid Al-Mahmudiyah atau Suro. Terdapat tradisi unik dan kolam unik. Mengapa demikian? Dikarenakan di masjid ini terdapat tradisi unik, yakni pada bulan puasa para marbot membuat bubur suro, serta terdapat kolam yang mana menurut Bapak Abdul Rashid, kolam itu insya Allah tidak akan kekeringan, yang berfungsi untuk mengambil air wudhu para jamaah di Masjid Al-Mahmudiyah. Di dalam Google Scholar belum banyak yang mengangkat mengenai sejarah Masjid Al-Mahmudiyah. Pada saat kami mengecek di Google Scholar, hanya ada beberapa, yakni salah satunya yang ditulis oleh Silva Fitriani dengan judul Tinjauan Keaslian Atap Bangunan Cagar Budaya Masjid Al-Mahmudiyah Suro dengan studi kasus atap bangunan lama Masjid Al-Mahmudiyah Suro. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengapa judul ini harus perlu diangkat. Menurut Bapak Natsir, salah satu bendahara di pengurusan di Masjid Al-Mahmudiyah Suro mengatakan bahwa masjid ini mampu menampung kurang lebih sekitar 800 orang jemaah dengan luas 40 kali 30 meter persegi. Masih banyak peninggalan-peninggalan yang mengandung sejarah seperti beduk, Shokoguro, dan juga penyanggah masjid, kolam tempat berwudu seperti teman saya yang pada Saudari Nova jelaskan, dan juga serta mimbar tempat makam Kiai Dalamat. Selanjutnya ini kami berdua dalam hasil diskusi saya dan juga Saudari Nova, kami insya Allah akan memasukkan jurnal kami di Historia Jurnal Pendidikan Sejarah yang dimana ini milik Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah terakreditasi Sinta 4. Namun insya Allah jika Bapak menyetujui judul kami, meng-ACC judul kami, insya Allah kami akan mengupgrade-nya menjadi Sinta 2. Untuk jurnal yang dituju di Sinta 2 kami belum diskusi lagi Bapak karena kami menunggu persetujuan dari Bapak. Jika Bapak mengizinkannya, insya Allah kami
akan mencari di mana jurnal yang kami tuju di Sinta 2. Selanjutnya itu ada ini kolam yang dimana sudah dijelaskan oleh Saudari Nova, yang kami juga sudah kami dokumentasi pribadi di kolam Masjid Al-Mahmudiyah Surau di Palembang pada hari Jumat 8 April 2022. Nah, menurut Bapak Rashid dan juga Bapak Nasir sendiri, setelah kami wawancara dan juga kolam ini insya Allah selama kemarau tidak akan mengering. Dan juga kolam ini sudah mengalami pemugaran atau perombakan, di mana kolam ini sudah dibuat menggunakan keramik, tetapi air di kolam ini sendiri masih berasal dari mata air yang masuk melalui celah-celah keramik, dan di dalam kolam ini dikembangkan biakan ikan yang bertujuan untuk membersihkan lumut-lumut hijau ini. Dan jadi disinilah tempat di mana air yang buat wudhu dari hasil di kolam ini ada terdapat 4 celah, 4 lubang untuk mengeluarkan air dari sini. Dan juga ini ada beberapa lagi dokumentasi kegiatan besar Islam di Masjid Al-Mahmudiyah Surau yang kami juga ambil pada hari Jumat 8 April 2022. Di sini ada beberapa lomba azan dan baca Al-Fatihah. Dan juga di sini terdapat mimbar yang sudah saya jelaskan ini yang masih ada peninggalannya hingga sekarang. Dan juga di belakang mimbar itu dulu adalah tempat peninggalan di mana para ini menyembunyikan senjata untuk berperang melawan koloni Belanda. Yang selanjutnya juga ini terdapat setiap pintu, ini adalah salah satu pintu, motif ukiran yang kemungkinan kesamaannya dengan motif songket Palembang. Jadi lengkungan ini sendiri memiliki pengaruh dari koloni Belanda yang bisa dilihat bagaimana koloni memiliki ciri khas dengan lengkungan, dan masjid ini sudah termasuk sebagai cagar budaya menurut Bapak Natsir dan juga Bapak Rashid sendiri. Dan ini juga hasil data kami, Bapak. Yang pertama ini narasumber pertama itu oleh Bapak KGS Haji Abdul Rashid Naning SME sebagai MM, sebagai Wakil Ketua. Kami ambil juga dokumentasi Jumat pada 8 April 2022, dan juga narasumber kedua ini oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nasir Al-Hamid MKes sebagai bendahara, yang kami ambil juga dokumentasi Jumat 8 April 2022. Alhamdulillah, baik, itulah penjelasan dari saya dan juga Saudari Nova, dan juga beberapa diskusi kami mencari merangkumnya. Insya Allah yang insya Allahnya di mana kami akan mencari lagi, menulis lagi di internet maupun data narasumber kami. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan dari saya dan juga Saudari Nova. Mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan kata dan juga ada kesalahan yang lainnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.